Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya ula an hadanallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima amma ba'du. Saya ucapkan selamat bertemu kembali dalam kajian singkat bersama Ki Nujopati dalam menyambut bulan suci Ramadan. Alangkah baiknya jika kita dapat memahami maksud dan tujuan ibadah puasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua berpuasa. Kama kutiba alal ladzina, seperti diwajibkannya atas orang-orang min qablikum, dari sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu semua bertakwa. Pertama yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu semua itu untuk berpuasa. Jadi jelas di sini bahwa yang diwajibkan untuk berpuasa itu adalah orang yang beriman. Bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Orang yang tidak beriman ya tentu saja tidak ikut dipanggil dan diwajibkan untuk berpuasa. Dan sejak kapankah puasa itu ada? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkannya atas orang-orang dari sebelum kamu semua. Jadi jelas, ayat ini pertama yang dipanggil adalah orang yang beriman, diwajibkan berpuasa. Nah, puasanya seperti orang-orang dari sebelum kamu semua. Artinya apa? Artinya bahwa sebelum Al-Quran diturunkan, itu sudah ada kewajiban berpuasa bagi umat-umat sebelumnya. Jadi, puasa itu bukan suatu hal yang baru, tapi adalah suatu kewajiban yang telah dipraktekkan oleh umat yang jauh sebelum masanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa maksud dan tujuan daripada puasa itu sendiri? La'allakum tattaqun, supaya kamu semua itu bertakwa. Nah, takwa ini sebenarnya takwa ini yang harus difahami. La'allakum tattaqun. Jadi tattaqun kata dasarnya itu adalah tako. Tako itu artinya gemar, suka, atau rindu. Jadi orang beriman itu diwajibkan untuk berpuasa agar supaya selalu rindu kepada Allah, selalu suka kepada Allah, selalu gemar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang berpuasa tidak bisa meningkatkan kualitas akidahnya untuk menjadi bertakwa, maka dapat dikatakan, dan menurut ayat ini, puasanya itu gagal. Karena tidak bisa mencapai tujuan daripada puasa itu sendiri, yaitu
taqwa la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini tidak dijelaskan. Di dalam ayat 183 ini tidak dijelaskan kapan kira-kira puasa itu akan dilakukan. Ini yang harus kita cari lagi, kita teliti kembali. Kapankah puasa itu harus dilakukan? Nah, pada ayat yang ke-185 itu disampaikan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Yang fungsi dari Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin, dan sebagai penjelas minal huda, daripada petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda. Nah, ini adalah fungsi daripada Al-Quran. Peran daripada Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, penjelas dari petunjuk, dan juga sebagai pembeda, membedakan yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa yang melihat, menyaksikan atau sampai pada bulan Ramadan, fal yasum, maka berpuasalah. Jadi ini kewajiban bagi orang mukmin itu untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, bagaimana orang-orang mukmin yang sedang dalam keadaan sakit? Apakah diwajibkan juga berpuasa? Nah, ini ayat ini diteruskan. Wa man kana maridon aula safari fa iddatun minal ayyamim ukhra. Dan barang siapa yang keberadaannya itu sakit, aula au ala safarin, atau sedang bepergian, fa'iddatu, maka hitungannya pada hari yang lain itu bisa dibayar kembali. Jadi berupa utang. Jadi kalau orang sakit itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, atau orang yang sedang bepergian tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi diwajibkan untuk membayar kembali dari puasa itu. Jadi berupa utang. Nah, demikian itu adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada orang mukmin. Dan puasa itu merupakan suatu ibadah yang paling sir, yang paling rahasia. Tidak ada orang yang tahu orang itu berpuasa atau tidak. Orang yang berpuasa itu hanya dirinya sendiri yang tahu, dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu adalah ibadah yang paling mulia. Yuridullaha bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak berkehendak pada kamu semua pada hal yang gampang. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak berkehendak pada kamu semua pada hal yang sulit. Jadi Allah itu memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Jangan sampai kita itu mengalami kesulitan-kesulitan.
Walitu milul iddata. Lan supaya nyempurnakan, dan sempurnakanlah hitungan puasa kamu, walitu kabirullah, dan agungkanlah nama Allah. Ala ma hada bikum wa allakum taskurun. Atas kamu semua, agar supaya kamu semua itu bisa bersyukur. Jadi tujuan daripada puasa itu adalah bertakwa. Di samping orang itu bertakwa, orang itu harus bisa bersyukur, mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang selalu mengkufuri, mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini sebagai manusia telah diberikan banyak hal. Kesehatan, diberikan alam yang indah, diberikan segala macam kenikmatan itu ada. Oleh karena itu, kita itu harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam bulan puasa Ramadan ini, alangkah baiknya kalau kita ini selalu melakukan taqarrub, selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu rindu, selalu ingin bertemu dengan Allah, selalu suka dengan Allah. Nah, apa implementasi daripada orang itu kalau takwa? Adalah selalu berbuat kebajikan, selalu berbuat yang bisa memberikan manfaat kepada siapapun, tidak merugikan kepada siapapun. Nah, itulah sebagai orang-orang yang bisa dikatakan mukmin, orang yang muttaqin, orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman, takwa, dan syukur itu tidak hanya sekedar diucapkan, tidak hanya sekedar disikapi, tapi iman, takwa, dan syukur itu harus diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian kajian singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat di bulan yang mulia ini. Akhirul kalam, fattaqullaha mastata'tum, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.